Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Tarsung, kepada Bapak Ibu Guru, kepada wali murid, serta anak-anak saya semua yang saya sayangi. Terima kasih karena mau untuk meluangkan waktunya terkait kegiatan saya ini untuk mempresentasikan terkait hasil aset, pemetaan aset yang ada di sekolah kita ini. Semoga walaupun sudah di jam. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Materi ini terkait dengan pemetaan modal aset yang ada di sekolah kita. Jadi segala sesuatu ini modal itu ada 7. Karena memang mungkin awalnya pun saya berpikir modal aset sekolah itu hanya dalam berbentuk barang saja. Tetapi ternyata ada 7 modal aset yang kita punya, yaitu yang pertama ada modal manusia, lalu ada modal sosial, ada modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, lalu yang keenam modal agama dan modal politik. Jadi nanti kalau memang dari ibu-ibu semua, bapak dan ibu guru serta anak-anak semua, jika ada yang ingin dipresentasikan, ada yang ingin dinyatakan ataupun ingin ditanyakan, saya persilahkan ya. Oke, bisa kita mulai? Oke, untuk yang pertama ini yang pasti ada modal manusia. Kira-kira modal manusia ada yang tahu tidak? Apa? Terdiri dari apa di dalam sekolah kita ini? Komunitas. Ya, komunitas. Siswa. Oh ya. Warga sekolah. Ya, benar. Dari modal manusia ini yang pasti stakeholder yang ada di dalam sekolah kita ini. Yang pertama ini yang pasti kepala sekolah, dan kepala sekolah kita ini sesuai dengan Pergub DKI nomor 57 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja perangkat daerah kedudukan. Jadi kepala sekolah merupakan sebagai leader dan sebagai manajer di dalam sekolah tercinta kita ini. Lalu yang kedua yang pasti siapa? Guru. Iya, guru. Dan rata-rata guru kita di sini itu sudah ada yang berstrata 1 dan berstrata 2. Dan juga sudah ada yang bersertifikasi pendidik. Lalu yang pasti tugas kita sebagai guru itu untuk garda terdepan dalam pendidikan. Selain itu juga kita sebagai guru juga menggunakan IT dalam pembelajaran, karena memang yang kita rasakan sekarang itu banyak sekali yang harus kita selesaikan seperti PMM serta aksi nyata yang lain. Oke, selanjutnya kira-kira apa teman-teman? Ya, tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan ini itu kita ada yang berlatar belakang SMA serta sarjana 1, strata 1. Lalu pemberdayaan potensi tenaga pendidikan ini secara maksimal untuk menunjang program sekolah. Lalu yang kedua ini program pengelolaan tendik, yaitu pengelolaan perpustakaan, laboratorium dan yang lainnya. Jadi berfungsi juga membantu dalam pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Jadi bukan hanya guru ya, dan tendik juga membantu dalam hal tersebut. Lalu selanjutnya siapa? Orang tua. Ya, orang tua murid. Kita ini berlatar belakang tuh heterogen dari berbagai macam pendidikannya, pekerjaannya, serta tempat tinggalnya ya. Jadi bermacam-macam, dari yang usaha orang tua kita itu biasanya bergerak di budidaya laut ataupun terkait pelelangan ikan ya biasanya ya gitu. Lalu yang pasti modal aset orang tua ini, modal manusia ini, orang tua digunakan dalam ikut serta dalam kegiatan sekolah. Kita berprestasi dalam ya, banyak berprestasinya. Selain itu juga yang cukup tinggi. Nah, alhamdulillah kan kita kemarin ada juara ya kalau tidak salah ya. Lalu modal manusia mau ini Pak Hene kooperatif dalam meningkatkan mutu sekolah. Jadi memang
kita mempunyai hubungan atau hubungan kepala sekolahnya, dari pengawasnya, serta dengan gurunya. Lalu mohon izin Ibu, ini merupakan melakukan atau melaksanakan kegiatan yang sekolah laksanakan. Ayo, kira-kira ada lagi nggak sih modal manusia yang lain selain yang telah kita bahas tadi? Kayaknya cukup ya. Atau mungkin ada warga sekitar sini yang bisa termasuk dalam modal manusia ini gitu. Oke teman-teman, bisa kita lanjut? Lanjut, kita ke modal sosial. Jadi modal sosial ini digunakan atau untuk apa sih? Melakukan kegiatan yang ada di dalam sekolah ataupun bisa dilakukan di luar sekolah. Contoh modal sosial yang kita punya itu kepanitiaan kegiatan sekolah yang dibuat untuk mengelola kegiatan agar berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya pelaksanaan tata tertib sekolah yang dipasang pada website serta QR code terpasang ke setiap kelas. Ada kan anak-anak setiap kelas? Ada. Kalian bisa melihat di sana. Lalu pendataan siswa yang terlambat menggunakan apa? Iya, menggunakan scan barcode setiap pagi. Lalu keyakinan kelas ini dibuat agar siswa ini menyadari bahwa kalian itu mempunyai kewajiban untuk membentuk karakter positif. Lalu selanjutnya ini seperti yang dilaksanakan, ada rapat dengan orang tua murid, komite, jadi sebagai sarana untuk menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Lalu yang terakhir ini ada kelompok kerja guru, yaitu sebagai wadah komunikasi di masing-masing gugus dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi kalau guru mata pelajaran MGMP ya, jadi kita juga melaksanakan masing-masing guru MGMP melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan mata pelajarannya. Kita lalu yang selanjutnya ini kegiatan seminar atau workshop parenting untuk orang tua, dan ini kemarin baru dilaksanakan ya, belum lama ini, 2 minggu yang lalu ya, sebelum puasa. Lalu jaringan internet sebagai sumber pembelajaran, penggunaan website dan media sosial sekolah, dan bakti sosial. Waktu itu yang beberapa teman kalian yang rumahnya terdampak kebakaran, serta santunan anak yatim biasanya dilaksanakan dalam bulan Ramadan dan bulan Muharram kemarin. Lanjut, yang terkait ini modal fisik terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini. Yang pasti ada ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, masjid, aula. Jadi setiap sarana yang ada di tiap lantainya, dan anak-anak sendiri sudah menggunakan sesuai dengan yang seharusnya. Lalu kita mempunyai tempat pengolahan sampah yang ada di belakang. Lalu kita mempunyai alat pemadam api ringan, dan pasti kita belum lama kita melakukan panen, dan yang selanjutnya kita mempunyai mading. Oke, itu untuk modal fisik. Lalu yang selanjutnya ini ada modal lingkungan alam. Jadi modal lingkungan alam ini sekolah kita itu dekat dengan fasilitas umum apa gitu. Yang pertama ini kita dekat dengan pabrik, pasar, ya benar, rumah sakit, pemadam kebakaran, rumah susun, serta kantor kepolisian. Jadi bisa dibilang sekolah kita ini walaupun memang di pinggir laut, di ujung laut, tapi mempunyai dekat dengan fasilitas umum yang semuanya ada dekat sekolah. Walaupun ini belum semua ya, kita ada terminal, kita ada pemadam kebakaran ya sudah, lalu dekat pelabuhan, ya dekat pelabuhan. Jadi memang walaupun memang di pelosok di ujung, tapi kita dekat dengan fasilitas-fasilitas umum lainnya.
Lalu sekolah kita ini itu dekat dengan hutan bakau ya, terkait dengan yang kemarin kita melaksanakan proyek P5. Kita melakukan kunjungan ke sana dengan memanfaatkan sumber belajar terutama tentang tumbuhan. Ya walaupun memang tidak dekat-dekat banget, tapi kita bisa memanfaatkan modal lingkungan alam yang dekat dengan sekolah kita. Lalu selanjutnya yang pasti dekat dengan laut, atau memang sekolah kita ada di atas laut gitu. Jadi dimanfaatkan sebagai sumber belajar terutama budidaya ikan sebagai mata pencarian. Lanjut ya. Oke, kita masuk ke modal yang ke-6. Yaitu 6 itu ada modal agama dan modal budaya. Sekolah kita ini juga dekat dengan pesantren ya. Pesantren pencak silat, jadi bisa dijadikan sebagai ekstrakurikuler karena memang sudah menjadi ekskul. Dan sholat Jumat. Lalu yang selanjutnya itu tadarus Al-Quran dan pengajian Jumat religi yang kita laksanakan peringatan Hari Besar Islam. Yang terakhir kemarin itu kita melaksanakan Isra Mi'raj ya? Isra Mi'raj. Kita melakukan kerjasama dengan pihak luar ataupun kebijakan yang
modal aset yang dimiliki oleh sekolah kita. Saya harap kita semua dapat memanfaatkan modal aset yang kita miliki dan kita memaksimalkan memang aset yang sudah ada di sekolah kita ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Narsum, kepada Bapak Ibu Guru, kepada Ibu semua serta anak-anak yang telah mau meluangkan waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan puasa kita dapat berjalan lancar sampai hari terakhir. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang semuanya. Ada yang belum nih? Terima kasih untuk hadirannya semua di sini. Hari ini kita akan membahas terkait dengan modal aset sekolah. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan diskusi ini. Oke, sekarang sudah pegang masing-masing semua terkait dengan identifikasi aset utama di sekolah, karena ini terutama di sekolah penjaringan. Jadi modal aset sekolah itu ada 7. Bisa teman-teman lihat sendiri. Yang pertama itu ada modal manusia, sosial, fisik, lingkungan atau alam, lalu modal finansial, modal agama dan budaya, serta modal politik. Oke, sebelum itu kira-kira ada teman-teman yang tahu dari salah satu dari modal aset? Satu aja deh kalau enggak. Pasti yang familiar pasti modal manusia. Karena modal kalian sebelumnya sih dikatakannya modal aset itu pasti terkait dengan barang. Ternyata manusia juga termasuk dalam modal aset. Sebelum kita membahas, saya minta kepada teman-teman untuk saling berdiskusi tentang 7 aset yang akan kita bahas. Oke? Oke. Terima kasih, Bu. Sekarang silakan saling berdiskusi. Berarti modal manusia itu udah sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua murid. Biasanya, ya semuanya agama dan dapat. budaya. Kalau modal manusia itu, kalau kepala sekolah itu berarti dari Pergub DKI nomor 57 tahun 2022. Terus kualifikasinya harus pendidikannya S2. Agama dan budaya. Ya, sebagai leader, sebagai manajer. Kalau guru kualifikasinya modal manusia yang menentukan guru itu kualifikasinya S1 dan S2 dan bersertifikat pendidik. Agama dan budaya. Yang sentral sehingga dapat diminta bantuan untuk mengisi acara pendidikan. 2. Tersedia dapat dijadikan sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid. Untuk baca, Yang melaksanakan sholat duha, sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat. 4. Tadarus Al-Quran dan pengajian Jumat. Yang terakhir atau yang kelima, peringatan Hari Besar Islam. Itu dari kelima itu adalah termasuk dalam modal agama dan budaya. murid, modal manusia, murid juga masuk pengawas, Terus modal manusia itu banyak juga yang modal terakhir itu modal politik. Modal politik ada 5. murid berprestasi dalam bidang seni, olahraga ya, minat murid dalam bidang olahraga cukup tinggi. Kalau pengawas sekolah sangat kooperatif dalam peningkatan mutu sekolah, berarti ini bagian yang mengawasi mutu sekolah. Nah, kalau komite itu mitra sekolah dalam pelaksanaan kegiatan sekolah. Nah, dari orang tua ya bisa. Modal politik, kalau modal apa aja sih? Modal politik apa? Modal politik ada 5. Kepala sekolah, ngambil keputusan.
mengembangkan untuk meningkatkan mutu sekolah. Yang kedua kerjasama dengan kepolisian dan saluran dan ini ada seminar-seminar itu ya kayak dari polisi, seminar Pauran, sekolah ya khususnya. Seminar ini ya. Di sini juga ada modal yang ada permain juga deh. Dia sama dengan modul dan modal fisik tempat pembuangan sampah juga ada modal fisik. Terus kita kolaborasi kan ya, sama tim, sekolah ada ya. Pasti setiap sekolah mempunyai tempat sampah, tempat pemadam sampah. Iya, mahasiswa. Malah kami modal itu segini juga ya. Tanda-tanda daerah juga udah berlaku sama kita ya. Sama udah yang kemarin ya nanti ya. Si BPOM juga udah nih tampil sehat. Itu beresiko di dalam berapa ya? Dalam 3 lantai. Kalau 2 berarti udah harus dong. Oke. Teman-teman sudah saling berdiskusi. Kira-kira bisa nggak sih dari kalian memberikan salah satu dari yang telah kalian diskusikan, misalnya modal siapa apa, modal politik Modal manusia. Iya boleh. Pertama kita modal manusia. Nah, kalau modal manusia itu terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, orang tua murid. Iya. Terus masuk juga nih murid, pengawas, dan komite. Ya benar, karena modal manusia kan jadi apa ya, stakeholder di sekolah kita, dan itu yang pasti kan guru dan kepala sekolah. Dan kepala sekolah bisa dibilang mempunyai latar belakang sarjana 1 ataupun sarjana strata 2, dan gurunya pun juga beragam ya. Kita ada yang S1, S2 atau yang sudah sertifikat pendidik, dan yang pasti yang terbaru kita sedang mengoperasikan dari yang namanya PMF si Jule, jadi sistem Jakarta Learning serta Jakarta. Jadi sebagai guru juga kita harus melek IT lah sekarang ini. Lalu tadi aku selanjutnya tentang pendidikan, dan kita itu di sini rata-rata sarjana 1 serta SMA ya. SMA, dan yang pasti kalau orang tua itu kan macam-macam kan, ada yang menengah ke atas dan menengah ke bawah. Saya bilang memang latar belakang dari orang tua kita itu heterogen, jadi macam-macam, jadi sekian. Lalu untuk modal manusia selanjutnya tadi murid, pengawas serta komite. Jadi kita bisa memanfaatkan murid ini misalnya dalam bidang seni. Seni kita tuh disukai apa sih? Hari reuni ya. Kalau olahraga kita itu yang prestasinya bagus kan silat. Ya, silatnya kita lumayan bagus. Jadi bisa dibilang itu modal sekolah kita untuk bisa dijadikan aset tetap di sekolah. Lalu pengawas, orang pengawas kan sudah pasti memang ditentukan dari suku dinas ataupun dari dinas tersendiri. Lalu untuk komite, jadi bisa kita manfaatkan untuk kerjasama lah yang dalam setiap sekolah. Misalnya apa sih nanti terbaru kelas 9 ini pelepasan, bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pelepasan sekolah. Lalu yang kedua ini modal sosial. Kira-kira dari salah satu teman ada yang bisa memberikan pernyataannya terkait dengan modal sosial ini? Yuk. Jadi sosial ini bisa dikatakan kita melakukan kerjasama dengan modal manusia itu. MGMP juga bisa masuk ya? Ya bisa termasuk, karena kan memang itu Seminar, workshop, atau workshop Kemarin parenting. kita ada workshop parenting kemarin dilakukan di sekolah. Jadi Santunan anak yatim. santunan anak yatim kita kan juga telah dilaksanakan, apalagi mau bulan Ramadan biasanya juga ada kita melakukan kegiatan Ini ada kakaknya apa? kelompok kerja guru. Jadi nanti kita bisa bikin komunitas belajar. Karena ikut ya. Oke, selain itu juga yang terbaru kemarin apa, workshop ya? Ya, Terkait parenting dengan parenting. orang tua, dengan apa? Perwakilan dari
setiap kebakaran kita selalu memberikan. Jadi semua modal sosial ini berarti kan dilaksanakan untuk kerjasama atau benar-benar digunakan dengan lingkungan sekitar. Kita masuk ke modal fisik. Modal fisik itu apa? Seperti sarana prasarana ya. Baik ya, modal fisik yang dimiliki sama Sekolah. Seperti lapangan ya ada. Nah, lapangan resmi digunakan ketika olahraga ya. Kelas yang memadai. Benar. Perpustakaan. Ya. Laboratorium. Baik. Lalu masjid. Ambulan. Ambulan sampah. Dan Ada apa nih apa? Alat pemadam api ringan. Apa ada yang warna merah itu ya? Ya, merah-merah tuh biasanya di tempat-tempat ini ada. Dan Kantin yang- sekolah nih penting nih. Kantin sekolah penting. Bisa Dan jajan yang dong. terbaru itu kan kita mempunyai kebun anggur itu yang dijadikan sama apa ya? Trennya 261 kali ya. Akhirnya diikuti dengan sekolah-sekolah lain untuk menanam pohon anggur tersebut. Lalu selain itu kan ini taman bisa digunakan untuk belajar anak-anak ya. Jadi digunakan walaupun memang bukan fungsinya untuk belajar, tapi bisa digunakan pemanfaatannya untuk pembelajaran. Jadi dengan yang lain. Dan karena kita Jumat kan biasanya anak terbuka di perpus ya. Terus itu jadi bisa digunakan selain memang sebagai gunanya untuk apa. Lalu selanjutnya modal lingkungan modal lingkungan alam ini itu yang letaknya dekat dengan lingkungan sekolah. Kita kan ada pabrik, Ikan. ya lalu Ada rumah susun, ada kantor polisi, badan kebakaran dekat pasar, ada terminal. Bina. ya, jadi sekolah kita bisa dibilang strategis ya walaupun agak di Ada polisi. Kali dah. Bagian laut. dan yang pasti sekolah kita itu kan kemarin pernah dimanfaatkan dengan hutan apa untuk proyek dulu digunakan untuk proyek P5 ya. Lalu pasti kita dekat dengan laut, jadi sangat dimanfaatkan untuk pengerjaan orang tua dari siswa kita semua untuk sebagai mata pencariannya. Lalu yang terakhir ini kita dekat banget sama Hewan. jadi Nah, restoran apung. ada resto apung, iya resto apung ya pelabuhan. Jadi bisa di modal lingkungan alam ini bisa digunakan banget untuk mata pencarian dari orang tua siswa kita. Jadi semuanya mempunyai manfaat. Lalu yang selanjutnya adalah modal finansial. Modal ya apa aja nih finansial? Dana bos dan Transaksi. Baik, kalau dana bos dan BOP kan memang dari pemerintah dan memang dipampang pihak penyelenggara sekolah gitu ya. Kalau yang saya tahu sih memang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekolah untuk yang bos. Tapi kalau untuk BOP ini untuk peningkatan untuk pendidikan. Mungkin nanti penggunaannya berbeda, cuma memang saya agak kurang paham karena memang bukan bendahara sekolah. Dulu yang satu lagi apa? Organisasi. Jadi bisa digunakan untuk kesejahteraan dari anggota maupun dari guru, tenaga pendidikan di sekolah kita. Lanjut. Yang keenam itu modal agama dan budaya. Ayo apa ini modal agama dan budaya? Dapat tuh dengan pesantren ya. Pakai TPQ lah dari Barok. masalah suara nih tiap hari. Ya pagi kan kita Ada Al-Quran. ada berjamaah kita. Berjamaah. Kalau Jumat tadi ya peringatan hari besar Islam. Ya kemarin kita istimewa Jadi modal agama ini juga digunakan sebagai dimanfaatkan untuk pembiasaan kita. Kita juga terhadap anak-anak agar terbiasa dengan sesuai dengan agama masing-masing. Mungkin ini harisan Islam ya. Untuk yang non Muslim kan juga Ada. masalah ya dengan Islam. Indah ya. Selanjutnya ini yang terakhir kita ada modal politik. Politik ini kira-kira apa? Tanya sama kepolisian lah. Pembedaan kayak tawuran, Sendirian
Itu dia dari publik yang mendanainya gitu. Kalau Jadi apakah makanan kita tercemar, apakah makanan kita ada zat-zat yang mengandung bahaya. Nah kemarin BPOM langsung mengawasi selama 1 tahun dan dites 1 tahun. saya kira satu doang. Nah, kita urutan kedua sejak Jakarta tadi. Baik ya. Baik ya. Alhamdulillah. Setidaknya waktu sekolah kita di Tapi ada kita prestasinya. Lalu saat ini kerjasama dengan kampus ya? iya sekarang lagi kampus mengajar. Belajar. Belajar. Pas kampus merdeka ya? Bukan. Kita ada juga sih tadi dari Manggu. Ada ya? Ajar. Kampus mengajar. Kampus mengajar jadi Kita membantu mengajar. mereka mau Ya. mengajar. Oke, terima kasih teman-teman semua. Tapi sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya minta apa ya, kesimpulan, refleksi ataupun pendapat dari teman-teman semua terkait 7 modal. Ternyata kita punya 7 modal aset di sekolah, bukan hanya bentuk barang kan. Dan kita ini termasuk modal. Kita tuh aset sekolah. Akses sekolah, memutar anak-anak. Silakan. Paling kalau untuk ternyata tuh baru tahu juga sih untuk aset utama di sekolah tuh ternyata ada 7 ya. Salah satunya mungkin ada modal manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, ada modal finansial, modal agama dan budaya, dan modal politik. Nah, di setiap sekolah itu